pagi. Iya. Tes berpikir komputasional, cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Karena muncul berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis, mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan untuk programmer. Empat pilar utama berpikir komputasional. Satu, dekomposisi. Dua, pengenalan pola. Tiga, abstraksi. Dan empat, algoritma. Dekomposisi proses membagi masalah yang rumit dan jadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola agar masalah tidak terlihat menakutkan, bisa diselesaikan satu persatu. Contoh sehari-hari masalah besar membuat nasi goreng. Dekomposisinya menyiapkan bahan, nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Mengiris bumbu, menggoreng telur, menumis bumbu, mencampur semua bahan, dan memasaknya. Pengenalan pola, kemampuan untuk mengidentifikasi pola tren atau variabel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh sehari-hari, saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Abstraksi, prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-hari, saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara menggayuh, menjaga keseimbangan, dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuat bannya. Detail itu diabstraksikan agar serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari tiga pilar sebelumnya. Ciri algoritma yang baik, urutannya jelas, tidak ambigu, tidak memiliki arti ganda, pasti berhenti setelah selesai. Contoh sehari-hari resep dan petunjuk perakitan atau tutorial cara melakukan sesuatu. Contoh penerapan dalam kehidupan siswa, masalah besar, mengerjakan presentasi tentang sistem pencernaan manusia, mencari materi mulut, lambung usus, dan lain, membuat slide presentasi, kan tampilan slide beralih
presentasi, membagi tugas, pengenalan pola-pola, setiap slide sama judul, gambar, poin. Abstrak fokus pada fungsi utama setiap organ di dalam, lalu menghafal sama nama enzim yang lalu detail untuk level SMP. Algoritma membuat jadwal kerja. Hari pertama kumpulkan materi dan bagi tugas. Hari kedua sampai 3 setiap 4 bagian slide-nya. Hari 4 menggabungkan dan mendesain slide. Hari 5 latihan presentasi. Manfaat berpikir komputasional yang melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur, membantu memecahkan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien, belum menjadi pemecahan masalah problem solver yang lebih baik, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, dan matematika di masa depan. Simbolan berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan setiap saat menghadapi tantangan apapun. Ingat, bila ada komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dengan berpikir komputasional, masalah serumit apapun bisa ditemukan solusinya. Terima kasih.